Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Renita Sibagariang dengan NIM 210902076. Video ini saya buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas Project Based Learning dari mata kuliah Pekerjaan Sosial Internasional dengan dosen pengampu Ibu Mia Aulina Lubis, Esos MKesos. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan manusia adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Terdapat beberapa berita mengenai kasus human trafficking yang terjadi di berbagai negara seperti Thailand, Kamboja, Cina, dan juga Indonesia. Terdapat beberapa bentuk dari human trafficking, yaitu yang pertama, eksploitasi seks, pelacur atau kerja paksa seks. Yang kedua, asisten rumah tangga. Yang ketiga, penjualan bayi. Yang keempat, prostitusi anak. Dan yang kelima ialah perdagangan organ-organ tubuh manusia. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya human trafficking, yaitu yang pertama, kemiskinan dan pengangguran. Adanya himpitan ekonomi membuat para suami menjual istri mereka atau keluarga menjual anak gadis mereka. Dalam kasus ini, para perempuan itu pada awalnya hanya tahu bahwa mereka akan ditawari bekerja di luar negeri dengan gaji yang sangat besar, sehingga banyak dari mereka yang menerima tawaran tersebut. Yang kedua yaitu bias gender. Perempuan itu selalu identik dengan kata lemah, sehingga menjadi pemicu para penjual perempuan untuk melibatkan perempuan dalam perdagangan seks. Walaupun sekarang ini sudah zamannya emansipasi wanita, di mana kedudukan lelaki dengan perempuan adalah setara, tetapi masih banyak perempuan di belahan dunia lain yang dianggap lemah dan tidak berguna. Bahkan tak jarang dari mereka dianggap sebagai budak pemuas nafsu. Yang ketiga ialah adanya globalisasi. Globalisasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap para perempuan. Frieden berpendapat bahwa kebijakan dari globalisasi tersebut dipromosikan oleh struktur makro dengan menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti pemotongan anggaran pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan dari World Bank sendiri menerapkan kebijakan dengan memaksakan percepatan liberalisasi pasar untuk kepentingan komersial pihak asing. Yang logikanya adalah menekan biaya menjadi lebih murah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menyengsarakan komoditi lokal. Adanya globalisasi sebenarnya merupakan suatu ancaman bagi negara yang tidak siap dengan adanya liberalisasi pasar. Mengapa demikian? Karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin kehidupan rakyatnya menyebabkan rakyatnya berimigrasi ke negara-negara lain atau ke pusat-pusat kota. Yang keempat ialah sumber hukum yang tidak kuat mengikat. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang penting. Karena sebenarnya perdagangan manusia itu bisa dihentikan jika hukumnya jelas dan kuat mengikatnya. Sayangnya, saat ini masih banyak negara-negara di dunia yang membuat hukum tentang perdagangan seks, tetapi penerapannya masih sama dengan nol atau tidak ada tindak lanjut yang lebih pasti. Lemahnya keinginan untuk menerapkan hukum terhadap perdagangan manusia menyebabkan jumlah kejahatan trafficking semakin meningkat. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu sendiri telah membentuk unit kerja khusus yang dinamakan United Nations Office on Drugs and Crime untuk menangani masalah perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap. Indonesia untuk saat ini masih belum meratifikasi pada Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Human Trafficking. Dalam human trafficking ini, yang menjadi fokus isu globalnya ialah isu keamanan internasional yang bukan hanya keamanan pada suatu negara, melainkan juga keamanan pada manusia itu sendiri, serta hak asasi manusia
atau HAM. Karena yang terjadi pada perdagangan manusia, umumnya mereka dijual dan dipaksa menjadi pekerja seks atau buruh pabrik maupun perkebunan, serta status kedatangannya yang ilegal di suatu negara yang menjadi negara tujuannya. Hak Asasi Manusia atau HAM berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu hak untuk hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, perlindungan urusan pribadi dan keluarga, serta memasuki dan meninggalkan suatu negara. Apabila kita melihat pada poin yang pertama, kedua, dan ketiga, yang mana dikatakan hak untuk hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman. Ketiga poin ini, apabila kita lihat, ketika mereka diperdagangkan, mereka itu diperlakukan secara tidak etis. Mereka dilakukan seperti budak seks, mereka diberikan penyiksaan, mereka diberikan kekerasan, serta hak mereka untuk hidup itu secara tidak langsung tidak terpenuhi. Terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan human trafficking, yaitu yang pertama, membuat hukum yang kuat mengikat sehingga bisa menghukum para pelaksana perdagangan seks tersebut. Yang kedua, dengan melakukan cara sederhana seperti menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam diri sendiri, rasa kasih sayang terhadap sesama akan membuat kita melindungi satu sama lain. Selain itu juga, kita perlu menanamkan dalam diri kita bahwa lelaki dan perempuan itu punya hak yang sama atau setara. Yang ketiga, tanamkan pada diri sendiri bahwa perempuan itu adalah makhluk yang patut dijaga dan disayang, sehingga para perempuan merasa dihargai dan mendapatkan kepercayaan diri mereka sehingga tidak mudah untuk putus asa. Yang keempat, perlu adanya kampanye anti perdagangan manusia atau seks yang lebih sering dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih sadar bahwasannya perdagangan manusia atau seks adalah suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat-sangatlah serius. Lalu yang kelima, adanya campur tangan pemerintah yang ikut membantu membasmi perdagangan manusia dan seks ini. Negara miskin merupakan negara sasaran empuk bagi para pelaku human trafficking untuk mencari mangsa mereka. Maka dari itu, seharusnya pemerintah memikirkan nasib rakyatnya yang hidup miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat di negara tersebut. Dan ini kembali lagi kepada kekuatan hukum yang kuat pengikatnya seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk memerangi kasus perdagangan manusia ini haruslah melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, buruh migran itu sendiri, para penegak hukum, masyarakat sipil, media, serta negara transit dan juga negara tujuan migran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama dalam memerangi kasus human trafficking atau perdagangan manusia di negara kita ini, yaitu di Indonesia, agar tidak terjadi lagi perdagangan manusia dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton hingga akhir, dan juga semoga informasi yang ada dari video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya pamit undur diri.